Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Topan Tambora yang berjudul Perang Demak Bintoro dan Kerajaan Besar Majapahit. Pembantaian keturunan Majapahit oleh Kesultanan Demak pada tahun 1478 sampai 1518 merupakan tragedi akhir Kerajaan Besar Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, mengalami kemunduran gratis setelah wafatnya Hayam Wuruk dan semakin diperparah oleh perang saudara dalam Perang Pargreg pada tahun 1405 sampai 1406. Pada tahun 1478 Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah menyerang dengan menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit. Namun tidak hanya sekedar berebut kekuasaan, pasukan Demak juga melakukan pembantaian besar-besaran terhadap keturunan kerajaan Majapahit, mengakhiri sisa-sisa dinasti yang pernah berjaya di Nusantara. Latar belakang runtuhnya Majapahit setelah perang saudara dan melemahnya ekonomi akibat tekanan dari Kesultanan Malaka dan pedagang Islam, Majapahit semakin kehilangan kekuatannya. Pada tahun 1478 Prabu Girindrawardhana atau raja terakhir Majapahit menghadapi serangan besar dari Kesultanan Demak Bintoro yang mengklaim dirinya sebagai penerus sah Majapahit melalui garis keturunan dari ibu Raden Patah. Demak yang sudah menjadi kekuatan Islam utama di Jawa melihat Majapahit sebagai kerajaan yang lemah dan siap untuk dihancurkan. Serangan dan pembantaian keturunan Majapahit. Yang pertama, penyerbuan ke Istana Majapahit pada tahun 1478. Pasukan Demak dipimpin oleh Raden Patah dan Sunan Kudus sebagai panglima perang melakukan serangan besar ke ibu kota Majapahit. Pertahanan Majapahit yang lemah tidak mampu menahan serangan dan istana dengan cepat jatuh ke tangan pasukan Demak Bintoro. Yang kedua, pembantaian keluarga kerajaan dan bangsawan Majapahit. Setelah istana dikuasai, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap bangsawan dan keturunan kerajaan Majapahit. Para pangeran dan pejabat tinggi yang masih setia kepada Hindu-Buddha dibunuh atau dipaksa masuk Islam. Kuil-kuil dan bangunan keagamaan Hindu-Buddha dihancurkan atau dialihfungsikan menjadi masjid dan pesantren.
Yang ketiga, pelarian keturunan Majapahit ke Bali dan Blambangan. Sebagian kecil bangsawan Majapahit yang selamat melarikan diri ke Bali, di mana mereka mendirikan kerajaan Gegel, Cikal Bakal Kasultanan Klungkung. Blambangan yang terletak di ujung timur Jawa menjadi salah satu benteng terakhir Hindu di Jawa dan terus bertahan hingga abad ke-18 sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Mataram dan Belanda. Dampak dan warisan sejarah akhir era Hindu-Buddha di Jawa dengan jatuhnya Majapahit dan pembantaian keluarga kerajaan, pengaruh Hindu-Buddha di Jawa mulai menghilang. Kasultanan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Banten mulai mendominasi Pulau Jawa. Majapahit digantikan oleh Kasultanan Demak. Demak mengklaim dirinya sebagai penerus Majapahit, tetapi dalam versi Islam. Sedang Raden Patah memerintah dengan dasar Islam dan mengubah sistem kerajaan yang sebelumnya berbasis Hindu-Buddha. Perlawanan di Blambangan dan Bali. Blambangan bertahan sebagai kerajaan Hindu terakhir di Jawa hingga abad ke-18. Bali menjadi pusat budaya Hindu di Nusantara dan tetap bertahan hingga sekarang. Kesimpulan dari Perang Demak dan Majapahit adalah tragedi pembantaian keturunan Majapahit oleh Kasultanan Demak Bintoro menandai salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah Nusantara. Peristiwa ini menjadi simbol peralihan besar dari era Hindu-Buddha ke era Islam di Jawa, sekaligus mengakhiri salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Meski Majapahit telah runtuh, jejak kejayaannya tetap hidup dalam budaya, seni, dan sejarah Indonesia hingga saat ini. Nah, itulah saudara tentang kisah perang Keraton Demak Bintoro berhadapan dengan leluhurnya sendiri, Keraton Majapahit. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.